Kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia Denis Femanturov ke tanah air menjadi penanda dimulainya kembali dialog tingkat tinggi Indonesia-Rusia. Agenda kunjungan utusan Presiden Rusia Vladimir Putin itu berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Selasa 15 April 2025. Pertemuan Manturov bersama Presiden Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Syafri Syamsuddin, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Manturov pun menyampaikan dua undangan dari Putin untuk Prabowo. Pertama, undangan untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia, dan kedua untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan kedua negara berakhir. DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, Saint Petersburg Economic Forum, di mana dalam Saint Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Forum Ekonomi Internasional itu sendiri merupakan wadah strategis untuk penguatan hubungan ekonomi dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Pertemuan Rusia dan Indonesia menjadi tindak lanjut pertemuan Putin dan Prabowo di Kremlin 31 Juli 2024 lalu saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Rusia dan Indonesia kini tengah membahas kesepakatan terkait perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasia. Seluruh materi terkait perjanjian itu pun diharapkan sudah selesai saat Presiden berkunjung ke Saint Petersburg mendatang. Tak lupa, Manturov juga menyampaikan harapan pemerintah Rusia untuk mempermudah kerjasama pariwisata antar kedua negara. Di tengah dunia yang semakin terbagi antara kekuatan besar yang saling bersaing, Indonesia, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya yang beragam, kini terperangkap dalam ancaman yang semakin mendalam. Kekuatan Barat, dengan pengaruhnya yang luas, telah mengepung wilayah Indonesia dari berbagai arah. Diplomat Barat semakin mendekati Jakarta dengan tawaran yang tampaknya menarik, namun di balik itu, ada niatan tersembunyi untuk mengintervensi kedaulatan Indonesia yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Indonesia, sebagai negara besar dengan ekonomi yang berkembang cukup pesat, semakin menjadi pusat perhatian dalam geopolitik dunia. Namun, dengan negara-negara besar Barat yang mencoba memperluas pengaruhnya di Asia, Indonesia kini berada di bawah ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, Rusia, yang selama bertahun-tahun menjalin hubungan baik dengan Indonesia, menyadari dengan jelas bahwa Indonesia kini berada dalam bahaya. Sebagai sahabat lama, Rusia tidak akan membiarkan Indonesia jatuh ke dalam tangan kekuatan asing yang ingin menguasai kawasan ini. Kekuatan Barat, yang sudah mendekati perbatasan Indonesia, berusaha menekan dan mengendalikan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menguntungkan kepentingan mereka. Jika Indonesia jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan-kekuatan besar ini, maka stabilitas dan kedaulatan Indonesia akan terancam. Dan dengan itu, seluruh kawasan Asia Pasifik bisa terkena dampaknya. Mengingat peran Indonesia di Asia Pasifik cukup signifikan, baik dari perdagangan, maupun penjaga stabilitas keamanan wilayah. Rusia yang telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia sejak era Perang Dingin, tidak bisa tinggal diam. Bagi Rusia, Indonesia bukan hanya sekedar negara sahabat, tetapi lebih seperti saudara yang telah berbagi banyak cerita dalam sejarah panjang hubungan kedua negara. Mereka bukan hanya melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia, tetapi juga sebagai simbol dari perjuangan negara-negara berkembang untuk menjaga kemerdekaannya di tengah dominasi kekuatan global. Oleh karena itu, ketika Indonesia berada dalam ancaman serius, Rusia merasa memiliki kewajiban moral dan strategis untuk melindungi negara ini dari segala bentuk ancaman yang datang dari luar.
Sebagai negara dengan potensi militer terbesar di dunia, Rusia memahami bahwa langkah-langkah diplomatik dan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi tekanan yang datang dari kekuatan Barat. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang dipilih oleh Rusia adalah menyediakan dukungan militer yang konkret untuk Indonesia. Namun, untuk memberikan dukungan yang maksimal, Rusia menyadari bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar sekutu rahasia. Rusia membutuhkan posisi strategis di kawasan yang bisa menjamin keamanan dalam jangka panjang. Oleh sebab itulah Rusia mengajukan usulan yang penting dan berani, untuk menempatkan pangkalan militernya di Pulau Biak. Sebuah pulau yang terletak di ujung timur Papua, sebagai pangkalan militer yang vital. Pulau Biak memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta Asia Pasifik. Terletak di jalur pelayaran internasional dan sangat dekat dengan wilayah perairan yang sering menjadi titik panas dalam konflik kawasan. Biak bisa menjadi benteng pertahanan yang sempurna untuk melindungi Indonesia dari setiap potensi ancaman. Dengan memperkuat keberadaan militer Indonesia-Rusia di Pulau Biak, Rusia bisa menciptakan zona aman yang akan memperkuat Indonesia dalam menghadapi potensi serangan atau intervensi dari pihak luar. Namun, bagi Rusia, ini bukan sekadar soal kekuatan militer, tetapi juga soal hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama dengan Indonesia. Negara ini tidak berniat untuk mendominasi atau mengeksploitasi Indonesia, tetapi lebih untuk memberikan dukungan penuh kepada negara yang mereka anggap sebagai sahabat sejati. Rusia ingin memastikan bahwa Indonesia tetap bebas dan berdaulat, tidak terperangkap dalam pengaruh kekuatan luar yang bisa merusak integritas negara Indonesia. Pangkalan militer di Pulau Biak akan memberikan Rusia dan Indonesia keuntungan strategis yang besar. Dari sana, kedua negara bisa memantau pergerakan militer kekuatan Barat yang mendekat, memperkuat pertahanan udara dan laut, serta memastikan bahwa Indonesia tidak akan pernah ditinggalkan sendirian dalam menghadapi ancaman luar. Selain itu, keberadaan pangkalan militer Rusia di Biak akan memberikan sinyal yang jelas kepada dunia, bahwa Rusia siap membantu mempertahankan kedaulatan Indonesia, dan bahwa setiap intervensi luar terhadap Indonesia akan menghadapi perlawanan yang kuat dan terorganisir. Langkah ini juga merupakan pernyataan tegas dari Rusia, bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi negara sahabatnya. Rusia tidak hanya berbicara dalam diplomasi, tetapi juga siap untuk bertindak secara nyata demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Rusia mengerti bahwa dalam dunia yang penuh ketegangan ini, persahabatan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan nyata. Namun, meskipun Rusia memiliki kekuatan dan tekad yang kuat untuk melindungi Indonesia, mereka juga menyadari bahwa setiap langkah yang diambil harus memperhitungkan dampaknya terhadap hubungan internasional dan politik global. Oleh karena itu, Rusia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Indonesia, serta negara-negara sahabat lainnya, untuk memastikan bahwa upaya ini dilakukan dengan cara yang damai dan sah secara internasional. Rusia ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang salah paham atau merasa terancam oleh kehadiran mereka di Pulau Biak. Sejak awal abad ke-20, Indonesia dan Rusia telah membangun jembatan persahabatan yang kokoh. Meskipun jarak geografi memisahkan kedua bangsa ini. Di masa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan, Rusia berdiri sebagai salah satu negara pertama yang memberikan dukungan moral dan politis kepada Indonesia. Ketika dunia Barat menutup mata terhadap penderitaan rakyat Indonesia, Rusia dengan berani mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950. Memberikan harapan dan semangat bagi bangsa yang baru saja meraih kebebasannya. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang persahabatan yang terjalin erat, di tengah tekanan politik dan tantangan global yang semakin besar. Selama puluhan tahun, hubungan antara kedua negara ini telah melalui berbagai ujian, namun tidak pernah goyah. Kedua negara ini, meskipun berbeda dalam sistem politik dan budaya, selalu menghargai satu sama lain sebagai sahabat sejati. Ketika Indonesia berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya di masa lalu, Rusia selalu hadir dengan dukungan moral dan diplomatik, memberi semangat kepada bangsa Indonesia untuk terus bertahan menghadapi gempuran dunia yang lebih besar. Persahabatan ini bukanlah persahabatan biasa, melainkan persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling memahami, dan saling membantu dalam masa-masa yang penuh tantangan. Kini, saat Indonesia kembali menghadapi ancaman yang datang dari luar, Rusia tidak akan mundur. Rusia tidak akan membiarkan sahabatnya terjatuh dalam pelukan kekuatan besar yang hanya mencari keuntungan sendiri. Sebagai saudara yang telah melewati banyak sejarah bersama,
Rusia siap untuk berdiri teguh di sisi Indonesia, memberikan perlindungan yang dibutuhkan, dan memastikan bahwa Indonesia tidak akan pernah ditinggalkan sendirian dalam menghadapi ancaman apapun. Sejarah persahabatan ini menjadi pijakan yang tak tergoyahkan. Sebuah bukti bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, persahabatan yang sejati tidak akan pernah pudar. Rusia dan Indonesia akan terus berjalan bersama, melangkah dengan kepala tegak, untuk menjaga kedaulatan dan masa depan bersama demi generasi yang akan datang.